Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu Ananda semua di dalam mata pelajaran kimia. Masih bersama saya Wempi Saputra. Pada kali ini kita akan mencoba membahas mengenai asam dan basa. Baik Ananda semua, yang pertama kita akan melihat yang mengenai teori asam basa yang dikemukakan oleh Arrhenius. Menurut Arrhenius ini, yang dikatakan dengan asam itu adalah senyawa yang dalam air itu melepaskan ion H positif. Nah, dari ini dapat dirumuskan sebagai HX, Z, dan dalam air itu mengalami ionisasi sebagai berikut. Sehingga ini persamaan reaksinya dapat kita tuliskan, Ananda perhatikan yang Bapak lingkar ini, yaitu HXZ dalam bentuk aqua, ini akan menghasilkan XH positif dalam bentuk aqua dan XX negatif dalam bentuk aqua. Nah, kita ambil contoh di sini adalah larutan HCl dapat mengalami reaksi ionisasi sebagai berikut. HCl dalam bentuk aqua atau larutan ini akan menghasilkan H positif yang Bapak lingkar dan Cl negatif. Kemudian contoh yang kedua kita ambilkan di sini adalah asam sulfat. Nah, asam sulfat ini di dalam air juga akan terurai menjadi atau menghasilkan ion positif seperti persamaan yang ada ini. Pada bagian bawah ini Ananda perhatikan yang Bapak lingkar H2SO4 atau aqua. Di sini dia menghasilkan itu 2H positif tambah SO4 2 negatif. Nah, jadi di sini asam ini dia seperti yang disampaikan oleh Arrhenius, dia menghasilkan H positif. Kita ulang lagi pada Cl di sini tadi contoh yang Bapak lingkar, dia menghasilkan H positif dan Cl negatif. Sedangkan pada H2SO4, H positif yang dihasilkannya adalah sebesar 2H positif ini. Nah, kemudian menurut Arrhenius ini yang dikatakan dengan basa adalah senyawa yang dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida atau OH negatif. Nah, sehingga ini dirumuskan sebagai MOHX. Nah, sehingga persamaan umumnya dapat kita tuliskan MOAH dalam bentuk air, berarti dalam bentuk larutan, menghasilkan MX positif dalam bentuk larutan dan OH negatif dalam bentuk larutan. Nah, OH negatif ini yang merupakan basa. Nah, kita ambil contoh di sini adalah NaOH. Terurai dalam air, NaOH ini dalam bentuk aqua, tanda panah berarti dia terurai menjadi Na positif, ini dia yang Bapak lingkar, dan OH negatif. Nah, karena di sini menghasilkan OH negatif, maka dia dikatakan sebagai basa. Contoh yang kedua, MgOH 2 kali, ini direaksikan atau terurai di dalam air, itu menjadi Mg2 positif, seperti yang Bapak lingkar, dan 2 OH negatif. Nah, di sini MgOH 2 ini terurai juga menghasilkan 2 OH negatif. OH negatif inilah yang juga merupakan basa. Nah, ini teori asam basa yang dikemukakan oleh si Arrhenius. Berikutnya yang kedua adalah teori asam basa yang dikemukakan oleh Bronsted-Lowry. Nah, menurut Bronsted-Lowry ini yang dikatakan dengan asam itu adalah pemberi proton atau donor proton. Nah, sedangkan basa di sini dia dikatakannya sebagai penerima proton atau aseptor proton. Nah, menurut teori asam basa Bronsted-Lowry ini, nanti kita akan mengenal
ada yang namanya asam konjugasi. Nah, asam konjugasi ini terbentuk dari basa yang menyerap satu proton. Asam konjugasi ini dapat melepaskan satu proton dan membentuk kembali basanya. Kemudian ada lagi yang kita kenal nanti sebagai basa konjugasi. Nah, basa konjugasi ini terbentuk dari asam yang melepas satu proton. Nah, basa konjugasi ini dapat menyerap proton dan membentuk kembali asamnya. Nah, ini pendapat dari Bronsted-Lowry tentang asam dan basa. Nah, Nanda perhatikan, ini bentuk gambar pasangan asam basa konjugasi ikatan. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, yang pertama di sini HCl, Bapak lingkar, ini sebagai asam. Di sini HCl ini nanti dia akan melepaskan hanya memberikan kepada H2O basa ini yang seperti Bapak lingkar, sehingga antara HCl nanti dia terbentuk H yang sudah dilepas dari HCl membentuk Cl negatif. Jadi antara HCl dengan Cl negatif ini seperti yang garis ini dia dikatakan sebagai pasangan asam basa konjugasi. Nah, sedangkan untuk H2O yang tadi akan menerima H dari Cl ini untuk membentuk H3O positif, ini dia dikatakan sebagai pasangan asam basa konjugasi. Nah, contoh kita lihat contoh dari asam basa Bronsted-Lowry ini pada HCl, pada reaksi ionisasi HCl ketika dilarutkan dalam air seperti yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa HCl di sini dia berperan sebagai asam. Nah, Nanda perhatikan ini yang HCl sebagai asam tadi, kemudian H2O sebagai basa. Ini yang Nanda perhatikan kembali, ini yang Bapak lingkar, H2O sebagai basa. Kemudian terbentuk reaksinya HCl tambah H2O akan menghasilkan Cl negatif dan juga H3O positif. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, HCl ini berubah menjadi ion Cl negatif. Nah, ini dia ya, yang Bapak lingkar HCl akan menjadi Cl negatif yang Bapak lingkar ini setelah memberikan proton H positif. Nah, ini yang H ini yang dilepaskan seperti yang sudah kita sampaikan kepada H2O ya. Kemudian H2O ini dia menerima proton dengan menggunakan sepasang elektron bebas pada atom O untuk berikatan dengan H positif sehingga terbentuk ion hidronium atau H3O positif. Nah, sama seperti yang Bapak jelaskan tadi. HCl akan melepaskan H, dia memberikan kepada H2O. Kemudian HCl ini akan membentuk Cl negatif. Kemudian H2O ini dia menerima H dari Cl, maka dia akan membentuk H3O positif atau hidronium. Berikutnya, contoh kedua kita lihat yaitu asam basa Bronsted-Lowry yaitu pada ionisasi NH3. Nah, ini ketika dilarutkan dalam air, di sini berperan sebagai basa, NH3 berperan sebagai basa dan H2O-nya sebagai asam. Nah, Nanda perhatikan persamaan reaksinya. NH3 ini menerima proton dari H positif yaitu dari H2O. Nah, awalnya di sini H adalah 3. Setelah terjadi reaksi, makanya di sini dia menjadi NH4 positif seperti yang Bapak lingkar. Kemudian N ini ya. Kemudian elektron bebas pada atom N ini berikatan dengan sehingga terbentuk amonium atau NH4 seperti yang Bapak jelaskan. Kemudian H2O ini akan berubah ya menjadi OH negatif ya, memberikan proton H positifnya kepada NH3. Nah, sehingga terbentuklah di sini dia OH negatif seperti yang Bapak lingkar ini. Selanjutnya,
dari kedua contoh tersebut, ini terlihat bahwa yang pertama yaitu asam Bronsted-Lowry ini harus mempunyai atom hidrogen yang dapat terlepas sebagai ion H positif. Yang kedua, dapat kita lihat juga bahwa basa Bronsted-Lowry ini harus mempunyai pasangan elektron bebas yang dapat berikatan dengan H positif. Selanjutnya Ananda, yang ketiga kita lihat yaitu teori asam basa menurut Lewis. Nah, menurut Lewis ini yang dikatakan dengan asam itu adalah akseptor pasangan elektron. Sedangkan basa menurut si Lewis ini adalah donor pasangan elektron. Dia Anda perlu ingat di sini ini adalah pasangan elektron sama-sama, tetapi untuk asam adalah sebagai akseptor, kemudian untuk basa adalah sebagai donor. Nah, berdasarkan definisi Lewis ini, asam yang berperan sebagai spesies penerima pasangan elektron tidak hanya H positif. Nah, Ananda perhatikan gambarnya ini, yaitu gambar terbentuknya asam basa Lewis. Ini ada NH3 seperti yang Bapak lingkar. Pada NH3 ini ada sepasang elektron bebas di sini yang tidak berikatan. Kemudian di sini akan bereaksi dengan H positif, akan membentuk NH4 positif. Nah, bagaimana keterangannya? Jadi dari gambar ini dapat kita lihat bahwa proton atau ion H positif ini yang Bapak lingkar, H positif ini dapat menerima pasangan elektron. Nah, seperti yang kita tahu, H positif di sini berarti positifnya 1. Kemudian di sini dia akan menerima pasangan elektron, ya. Dan molekul NH3 ini mampu memberikan pasangan elektron bebasnya kepada proton sehingga terbentuk ikatan koordinasi. Nah, maksudnya apa? Jadi dari N yang ikatan bebas ini, dia akan memberikan pasangannya kepada H positif ini sehingga terbentuklah ikatannya yang seperti ini, NH4. Nah, seperti materi kita yang sebelumnya, bahwa sebuah unsur itu dikatakan stabil kalau dia memenuhi hukum oktet dan juga Dopret, ya. Jadi di sini terbentuklah ikatannya ini menjadi NH4. Yang berikutnya, kita lihat contoh yang berikutnya. Anda perhatikan, di sini ada NH3 yang Bapak lingkar. Ini berfungsi sebagai basa Lewis, bereaksi dengan BF3. Ini yang Bapak lingkar sebagai asam Lewis, akan membentuk nanti ikatan kovalennya itu adalah BF3. Nah, Anda perhatikan di sini reaksi antara BF3 dan NH3 merupakan reaksi asam basa, di mana di sini BF3 sebagai asam Lewis dan NH3 sebagai basa Lewis. Nah, NH3 ini yang Bapak lingkar, itu dia memberikan pasangan elektron kepada BF3. Sehingga dia membentuk ikatan kovalen koordinasi antara duanya. Nah, ini ikatan kovalen koordinasi yang terbentuk. Ya, jadi yang Anda perhatikan panahnya ini yang Bapak tanda ini. N ini memberikan pasangan elektronnya kepada BF. Kemudian dia terbentuklah tanda panah ikatan kovalen ini merupakan bentuk dari ikatan kovalen koordinasi yang dibentuknya. Nah, itulah Ananda materi kita mengenai konsep dasar asam basa. Sampai ketemu lagi, semoga bermanfaat dan jangan lupa juga dibantu untuk di like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.